Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rito Trimanto, nomor induk mahasiswa 18.015.013 dari Prodi Matematika kelas dakwah A. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman sekalian, di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 124 menjelaskan sesuatu yang sangat berharga untuk kita renungkan, yaitu tentang iman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Dan apabila diturunkan suatu surat, maka di antara orang-orang munafik ada yang berkata, "Siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan turunnya surat ini?" Adapun orang-orang yang beriman, maka surat ini menambah imannya dan mereka merasa gembira. Shadaqallahul adzim. Kita sering mendengar ungkapan dari para ulama bahwa iman itu yajidu wa yanqusu, bertambah dan berkurang. Iman itu pada tabiatnya tidak selalu stabil. Ada kalanya iman itu berada dalam keadaan nyaman dan kuat, tetapi di lain waktu iman itu bisa drop dan lemah. Sedangkan kita selalu membutuhkan iman itu selama 24 jam sehari. Iman itu memegang peranan penting dalam kehidupan. Tanpa iman, kehidupan manusia seperti kapas yang diterbangkan angin kian kemari. Orang yang tidak beriman, hidupnya akan kacau, tidak terarah, dihanyutkan oleh hawa nafsu tanpa ada tujuan yang hakiki. Lantas, apa pentingnya iman dalam kehidupan seorang muslim? Berikut kedudukan seorang mukmin di sisi Allah. Yang pertama, iman sebagai dasar diterimanya amal. Disebutkan dalam Al-Quran, iman merupakan dasar sebuah amalan diterima. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 94 yang artinya, "Maka barang siapa yang mengerjakan amal soleh sedang ia beriman, maka tidak ada pengingkaran terhadap amalannya itu. Dan sesungguhnya kami menuliskan amalannya itu untuknya." Kemudian yang kedua, iman sebagai penyejuk jiwa. Saking pentingnya iman dalam kehidupan kita, para ulama mengumpamakan iman itu ibarat sebuah akar dari pohon. Akarnya iman, pohonnya sabar, dan buahnya adalah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dalam kehidupan. Sehingga, kalau kita ingin selalu menjadi orang yang baik, happy, lapang dada, mudah memaafkan kesalahan orang lain, gak baperan, nggak gampang latah, drop, dan putus asa, maka yang pertama harus kita pupuk dan kita siram itu adalah akar keimanan di dalam hati. Kemudian yang ketiga, iman sebagai sebab turunnya hidayah. Allah memerintahkan manusia untuk beriman karena iman adalah sebab turunnya hidayah dan jalan kebahagiaan dunia akhirat. Orang mukmin akan dilambangkan hatinya oleh Allah untuk mendapatkan petunjuk menuju kebaikan-kebaikan lainnya. Kemudian yang keempat, iman mempunyai kedudukan yang tinggi. Allah menyebutkan dalam Al-Quran lebih dari 840 kali, baik berupa perintah, ajakan, pujian terhadap orang beriman. Allah juga menjelaskan konsekuensi keimanan serta kedudukan yang tinggi bagi orang yang beriman. Kemudian yang kelima, iman membangkitkan kesadaran bagi pemeluknya ketika hendak mau melakukan maksiat atau durhaka kepada Allah. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 201, "Sesungguhnya
orang yang bertakwa bila mereka ditimpa was-was dari syaitan, mereka ingat kepada Allah. Maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Artinya, semua hal dalam kehidupan ini berlandaskan iman. Iman menjadi salah satu kebutuhan penting dalam hidup. Bahkan mungkin lebih daripada udara untuk kita bernafas, lebih dari makanan untuk kita makan. Kita membutuhkan iman lebih dari semua hal itu. Siapapun yang ingin tangguh dalam ujian hidup, siapapun yang ingin survive dalam setiap musibah, siapapun yang ingin melihat adanya keajaiban-keajaiban dalam hidupnya, maka dasar yang harus kita kuatkan itu adalah iman. Iman ibarat sebuah fondasi bagi seorang muslim. Maka jika fondasinya tidak kuat, akan rapuhlah tubuh yang ditompangnya. Sehingga kita butuh iman yang kuat untuk menjalani kehidupan di muka bumi ini. Dengan iman kita bisa menempatkan posisi yang sesuai bagaimanapun keadaan kita. Baik dalam keadaan sedih maupun senang, dalam keadaan sendiri maupun keramaian, dalam keadaan berkecukupan maupun terhimpit dengan cobaan. Maka dari itu sangat penting sekali untuk kita selalu mengisi daya keimanan agar tetap berada di atas. Walaupun iman bisa naik turun, tetapi kita bisa mengembalikan iman itu dengan cara yang Allah suka. Caranya adalah duduklah dalam majelis ilmu. Ketika kita mendengarkan nasihat-nasihat para ulama, ayat-ayat yang dibacakan, kemudian hadis-hadis yang disampaikan, cerita-cerita yang dikisahkan, maka pada saat itu kita akan merasakan kelezatan iman yang sama seperti saat kita diuji. Dengan perasaan itulah yang bakal menjadi bahan bakar dalam hidup kita untuk bisa melanjutkan perjalanan hidup, menghadapi tantangan hidup. Bahan bakar itu bernama lauzatul iman atau kelezatan iman, atau halawatul iman, manisnya iman di hati kita. Kalau teman-teman menambahkan budget untuk membeli kuota paket data internet di handphone, maka seharusnya budget yang jauh lebih besar harus berani dikeluarkan untuk mengisi kuota keimanan. Kalau teman-teman bersusah payah berolahraga supaya sehat fisiknya, maka seharusnya kita jangan ragu-ragu untuk bersusah payah dalam mencari ilmu dan iman. Kemudian, kalau teman-teman sabar menunggu handphone terisi daya baterainya, maka seharusnya kita juga sabar duduk dalam majelis ilmu selama 1, 2, atau 3 jam supaya iman bisa full. Demikian yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.